Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM H0222-311 sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manusia dan hakikat-hakikat manusia. Langsung saja, pengertian manusia sendiri adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Mengapa demikian? Karena manusia sudah dibekali akal budi sehingga ia bisa membedakan mana hal-hal baik dan mana hal-hal yang buruk menurutnya. Dibanding makhluk lain, misal hewan, akal hewan itu terbatas. Mereka tidak belajar di sekolah seperti manusia. Juga hewan tidak mempunyai kewarasan seperti manusia. Maksudnya adalah dibanding manusia, hewan hidupnya itu hanya sebatas makan, tidur, dan itu akan terus dilakukan berulang-ulang tanpa memikirkan hal lain seperti manusia yang memiliki banyak pikiran serta kekhawatiran. Manusia juga itu memiliki harkat dan derajat yang tinggi, di mana manusia ditempatkan pada kedudukan tinggi sebagai makhluk Tuhan dibanding makhluk lainnya. Ada pula beberapa hakikat kita sebagai seorang manusia. Yang pertama, hakikat manusia sebagai makhluk yang kuat. Mengapa manusia dikatakan sebagai makhluk yang kuat? Karena manusia mempunyai kelebihan tersendiri yang sangat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Misal, manusia mempunyai kemampuan untuk bergerak di ruang yang bagaimanapun itu, baik di darat, di udara, maupun di dalam air sekalipun. Sedangkan makhluk lain, misal hewan, hanya dapat bergerak di ruang terbatas. Contohnya saja, ikan. Ikan ini hanya dapat hidup dalam air. Mustahil jika ikan bisa terbang maupun berjalan di daratan. Itulah mengapa manusia hakikatnya sebagai makhluk yang kuat. Yang kedua, hakikat manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah sebagai manusia kita harus bisa selalu bertanggung jawab atas tindakan yang telah kita lakukan. Manusia tidak bisa lepas dari rasa tanggung jawabnya karena sudah hakikatnya manusia sendiri juga sudah diberi naluri. Naluri ini adalah suatu tindakan atau dorongan alamiah dalam diri manusia. Dorongan ini akan muncul dengan sendirinya. Misal, seseorang manusia melihat manusia lainnya sedang kesusahan atau kesulitan. Dorongan alamiah ini akan muncul serta menyatakan suatu tindakan dan menolong manusia lainnya sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai manusia. Dan yang terakhir, hakikat manusia dalam wujud dan sifatnya. Mengenai wujud dan sifatnya, tentu saja manusia memiliki wujud dan sifat yang berbeda dari makhluk lainnya. Wujud dan sifat manusia diciptakan dengan sedemikian sempurnanya oleh Tuhan. Sifat-sifat yang ada pada manusia juga berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk lain. Manusia memiliki sifat yang mampu menyadari diri sendiri, memiliki kemampuan bereksistensi, juga kemampuan mengikuti kata hatinya. Juga manusia memiliki moral, rasa tanggung jawab, serta kebebasan. Juga memiliki kewajiban dan hak. Dan kemampuan untuk menghayati kebahagiaan yang tentu saja sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Grace. Saya selaku pemateri kedua. Di sini saya akan membahas tentang sifat keingintahuan manusia. Dengan rasa ingin tahunya yang besar, manusia selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang diamati. Untuk bisa menjawab pertanyaan dari rasa ingin tahunya tersebut, manusia itu sering menerka-nerka sendiri jawabannya. Tapi, meski jawaban seperti itu kadang tidak logis, namun sering diterima masyarakat awam sebagai suatu kebenaran. Nah, ada beberapa cara memperoleh pengetahuan dengan pendekatan pengetahuan semu. Di antaranya itu yang pertama, mitos. Mitos merupakan suatu gabungan dari pengamatan, pengalaman dengan dugaan, imajinasi, dan kepercayaan. Contohnya itu masyarakat pantai selatan. Nah, masyarakat pantai selatan itu kan
mempercayai bahwa ketika kita memasuki pantai selatan itu menggunakan pakaian yang berwarna hijau, mereka percaya bahwa dia akan hilang. Nah, tapi faktanya tidak sebagian besar atau sebagian besar yang memakai baju hijau tersebut itu nyatanya tidak hilang. Nah, itu yang dinamakan mitos. Yang kedua, wahyu. Wahyu merupakan komunikasi sang pencipta dengan makhluknya sebagai utusan yang menghasilkan ilmu pengetahuan yang besar. Nah, di wahyu ini kita berbicara tentang kepercayaan kita dengan Tuhan atau yang disebut dengan religius. Yang ketiga, otoritas dan tradisi. Otoritas dan tradisi itu pengetahuan yang telah lama dan dipergunakan oleh pemimpin atau secara tradisi untuk menyatakan kebenaran. Nah, contohnya itu seperti suku Dani, tradisi suku Dani di bagian Papua itu ketika ada sanak saudara yang meninggal, mereka itu mempunyai tradisi potong jari. Nah, mereka itu percaya bahwa potong jari tersebut itu adalah rasa bentuk kerukunan mereka, kesatuan mereka, kekuatan mereka dalam dirinya atau dalam lingkup keluarga. Itu yang dinamakan tradisi. Nah, selanjutnya prasangka. Prasangka yaitu berupa dugaan yang kemungkinannya bisa benar dan bisa salah. Nah, prasangka itu adalah dugaan kita. Kita sering menduga-duga. Selanjutnya, intuisi, berupa kegiatan berpikir non-analitik atau tanpa nalar. Contohnya itu ketika kita emosi, kita mengeluarkan pikiran itu tanpa sadar. Nah, itu yang disebut dengan intuisi. Yang selanjutnya, penemuan kebetulan. Penemuan kebetulan yaitu pengetahuan yang awalnya ditemukan secara kebetulan dan beberapa diantaranya adalah sangat berguna. Contoh kecilnya itu penemuan kristal aris. Dan yang terakhir, cara coba ralat. Pengetahuan ini diperoleh melalui cara coba salah tanpa dilandasi dengan teori yang relevan. Demikian materi saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang manusia sebagai makhluk sosial dan apa arti dari kebudayaan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, lalu apa perbedaan sendiri dari manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu? Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia berdiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial yaitu manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Nah, di sini manusia sebagai makhluk sosial contohnya yaitu pada saat kita akan mengadakan sebuah pesta. Nah, untuk mempersiapkan segala sesuatunya, kita pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, di sini terbukti bahwa banyak masyarakat, banyak manusia yang termasuk dalam manusia sebagai makhluk sosial. Namun tidak dipungkiri juga ada beberapa manusia termasuk dalam makhluk individu. Kemudian hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, mendirikan sebuah kaidah perilaku dan kerjasama antar kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, bantuan dari spesialisasi dan organisasi atau integrasi sangat diperlukan. Hal itu dikarenakan kemajuan manusia yang terlihat akan bersandar pada sebuah kemampuan manusia. Kita masuk dalam pengertian kebudayaan. Menurut Taylor 1897,
Kebudayaan mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum adat, istiadat, dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Namun, untuk mempelajari pengertian kebudayaan bukan suatu hal yang mudah, karena mengingat banyaknya batasan konsep dari berbagai bahasa, sejarah, atau kehidupan pada masa lampau, dan sumber bacaan atau literaturnya yang berwujud atau abstrak yang secara jelas menunjukkan hidup bagi kelompok orang atau masyarakat. Menurut Koenjaraningrat 1980, kata kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan itu sendiri yaitu hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya serahkan kepada pemateri yang keempat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mira, NIM H02220004. Baik, langsung saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian dari kebudayaan. Jadi sebelum pengertian dari kebudayaan, apa sih budaya itu? Jadi kata budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi dan juga akal, dan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal dan budi pada manusia. Jadi menurut Surjan Tupus Uswardojo 1993, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Jadi secara keseluruhan, kebudayaan secara keseluruhan adalah hasil usaha manusia untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Selanjutnya itu perbedaan kebudayaan dan juga peradaban. Jadi masing-masing akan kami jelaskan mengenai pengertian dari kebudayaan dan juga peradaban. Jadi kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan peradaban adalah segala bentuk kemajuan, baik bentuk kemajuan bendawi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun sosial yang terdapat pada suatu masyarakat. Jadi secara singkatnya, kebudayaan ini adalah seperangkat nilai yang membentuk perilaku masyarakat pada tingkat yang berbeda. Sementara peradaban terlihat jelas dalam perkembangan fisik dalam bentuk lingkungan buatan manusia. Jika dianalogikan, kebudayaan ini adalah sebuah pikiran, dan sedangkan peradaban ini adalah tubuh. Perbedaan lain dari kebudayaan dan peradaban itu ada satu. Yang pertama itu istilah budaya. Budaya itu mengacu pada perwujudan dari cara kita berpikir, berperilaku, dan bertindak. Sebaliknya, peradaban ini merupakan tahap peningkatan masyarakat manusia, di mana anggotanya memiliki cukup banyak organisasi dan pengembangan sosial dan politik. Yang kedua itu budaya kita menggambarkan siapa kita, sedangkan peradaban kita menjelaskan apa yang kita miliki atau apa yang kita gunakan. Yang ketiga itu budaya adalah tujuan, tetapi memiliki standar pengukuran, berbeda dengan peradaban. Peradaban ini memiliki standar pengukuran yang tepat, karena itu
karena itu adalah sarana. Terus yang keempat itu budaya daerah tertentu dapat tercermin dalam agama, seni, tarian, sastra, adat, moral, musik, filsafat, dan lain-lain. Di sisi lain, peradaban ini ditampilkan dalam hukum, administrasi, infrastruktur, arsitektur, pengetahuan sosial, dan lain-lain dari daerah tersebut. Terus selanjutnya, budaya itu menunjukkan tingkat penyempurnaan batin terbesar dan juga internal. Berbeda dengan peradaban yang bersifat eksternal, yakni perwujudan teknologi, produk, perangkat, infrastruktur, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu, budaya dapat terus berkembang bahkan jika peradaban tidak ada. Sebaliknya, peradaban tidak dapat tumbuh dan eksis tanpa adanya suatu budaya. Perkenalkan, nama saya Gita Octavia. Saya akan membawakan materi tentang ragam budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut Konjaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai lokasi yang tersebar. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keberagaman budaya tersebut dapat diketahui melalui yang pertama, rumah adat. Rumah adat tradisional adalah sebuah bangunan atau konstruksi yang sengaja dibangun dan dibuat sama dari tiap generasi tanpa adanya modifikasi. Rumah adat hingga kini masih dipertahankan, baik dari segi kegunaan, fungsi sosial, dan budaya di balik corak atau desain bangunan tersebut. Yang kedua adalah upacara adat. Upacara adat adalah salah satu bentuk adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tradisional yang masih mempunyai nilai-nilai relevan bagi kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Upacara adat dikenal sebagai salah satu warisan nenek moyang yang masih dijaga dan dilestarikan secara turun-temurun. Meskipun perkembangan zaman semakin maju, namun upacara adat tak dilupakan oleh sebagian masyarakat karena memiliki nilai filosofis dan kekuatan tersendiri oleh sebagian masyarakat setempat. Baik, perkenalkan, nama saya Yoen Punacita dengan NIM H02222010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem sosial dan sistem budaya dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu sistem sosial, yaitu keseluruhan hal yang tersusun dalam masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam berkomunikasi, dalam menjalin hubungan antar sesama, dan dalam menjalin hubungan antar individu dengan kelompok dan juga individu dengan kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, sistem budaya adalah suatu kumpulan dari semua
peraturan yang ada dalam masyarakat, yang ada dalam diri seseorang untuk menimbulkan suatu kebiasaan-kebiasaan yang kemudian akan dijadikan sebagai budaya dalam kehidupannya. Kemudian lanjut, sistem sosial dan sistem budaya itu sendiri memiliki keterkaitan. Keterkaitannya di mana? Bahwasanya sistem sosial dan sistem sosial budaya di Indonesia merupakan kesatuan dari sistem sosial dan sistem budaya itu sendiri, di mana manusia-manusia pada umumnya menyelenggarakan hubungan-hubungan dan keterkaitan-keterkaitan dalam masyarakat, baik itu dari segi melangsungkan perekonomian masyarakat, kemudian melangsungkan keagamaan, kemudian melangsungkan sistem politik dan lain-lain sebagainya. Dari situ kemudian muncul suatu gagasan-gagasan dan kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian diciptakan, dan itulah yang menimbulkan sistem, yaitu sistem budaya. Nah, sistem sosial dan budaya ini sendiri kemudian berkembang dan menjadi satu kesatuan dalam masyarakat, sehingga sistem sosial dan sistem budaya ini tidak pernah saling lepas dalam perkembangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sriwardani dengan NIM H02220006. Di sini saya sebagai pemateri ke-7 yang akan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai hubungan antara manusia dan kebudayaan. Yang pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu konsep dasar dari manusia yang berbudaya. Nah, menurut Queen Jariningrat, setiap manusia memiliki kebudayaannya masing-masing, dan masing-masing manusia mewujudkan kebudayaannya melalui ide, gagasan, aturan, norma-norma, dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Serta kebudayaan ini juga bisa berwujud sebuah benda hasil karya manusia itu sendiri. Nah, mengapa sih manusia ini disebut sebagai makhluk berbudaya? Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya dikarenakan manusia mampu mendayagunakan akal dan budinya untuk menciptakan kebahagiaan, di mana dengan membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Kemudian dengan menciptakan kebahagiaan, menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan, ini berhak menyandang gelar manusia yang berbudaya. Kemudian poin yang kedua yaitu ciri-ciri manusia berbudaya. Ciri-ciri manusia berbudaya itu ada dua, dikarenakan ada dua kekayaan manusia yang paling utama, itu adalah akal dan budi, di mana akal ini merupakan pikiran dan budi ini merupakan perasaan. Nah, dengan akal dan budi manusia ini mampu menciptakan berkarsa dan berasa. Dan manusia disebut sebagai makhluk berbudaya ini juga dikarenakan dengan akal dan budi manusia mampu berusaha dan terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan.